Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah, lakukan amalan ini 40 hari. Hidup akan berubah total. Tepuk tangan dulu yuk. Udah banyak banget ilmunya ya, kita tambah lagi nanti ya. Nah sebelum kita ngobrol dengan guru-guru kita lagi, kita lihat yang satu ini nih. Gendong ibu saat menunaikan ibadah haji. Masya Allah, kita lihat dulu yuk. Ya Allah, ini menggendong surga ini ya, Masya Allah ya. Jadi gimana ngeliat ini ya Bu ya, nikmat ya. Ya anaknya dapat berkah, ya ibunya dapat berkah juga Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya surga ganjarannya. Amin, Amin ya rabbal alamin. Bener nggak orang kalau misalnya pulang haji, pulang umroh ya, malaikat masih bergantung katanya. Dan 40 hari doanya mustajab atau diijabah. Silakan guru. Baik, saudara tabi guru Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahumma arhamna bil Quran. Salah satu janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat adalah orang yang haji mabrur tidak melakukan fusuk, kefasikan, tidak melakukan perbuatan keji, tidak melafalkan ataupun lisannya dijaga ketika dia beribadah haji, maka pulang dari sana diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Artinya dia tiada dosa sama sekali. Maka dari sinilah ulama mengatakan kalau ada saudara pulang haji maka segeralah temui ia. Segera temui ia dan doakan ia. Jadi kita mendoakan itu orang yang baru pulang haji. Dan disunnahkan orang yang baru pulang haji mendoakan orang yang datang menemuinya. Kenapa? Karena ini adalah sebab ampunan bagi orang yang mendatangi orang yang baru pulang haji. Subhanallah. Sampai kapan? Ulama yang pertama mengatakan sampai ia masuk ke rumahnya. Jadi sebelum nyampe ke rumahnya. Tapi dalam Ihya Ulumuddin dan juga di dalam kitab yang lainnya ulama mengatakan oh tidak, bahkan sampai 40 hari diterima doanya. Ada lagi mengatakan oh tidak, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikatakan bahkan sampai masuk bulan Rabiul Awal. Sampai masuk bulan Rabiul Awal 20 hari daripada bulan Rabiul Awal 100 hari subhanallah. Itu doanya orang yang pulang daripada ibadah haji. Maka pentingnya di sini juga kita bersilaturahim kepada orang-orang yang pulang haji. Bagaimana kalau dia berbuat dosa, melakukan kesalahan, maka ketahuilah dosa itu menghalangi doa seseorang tapi tidak menghilangkan keutamaan daripada ibadah hajinya. Apalagi waktu ibadah haji dia lakukan dengan ikhlas, benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah doa mereka. Pernah enggak Bu penasaran kenapa bulan pertama dalam Islam itu Muharram? Padahal tidak ditentukan sama Allah tuh. Yang menentukan bulan pertama dalam Islam Muharram itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika ditanya kenapa Muharram bulan 1, maka kata Sayyidina Ali karena pada saat itu lagi semangat-semangatnya orang Islam beribadah. Kenapa semangat? Karena baru pulang haji. Pernah lihat nggak ada orang pulang haji ndak mau lepas kerudungnya dulu? Iya. Kan aslinya ndak berhijab. Pulang dari haji dia tahan dulu sampai 40 hari, sayang sekali. Padahal mestinya kalau udah lewat 40 hari istiqomah lah. Lanjut ya. Lanjut aja, kenapa enggak sih? Itu ya, Subhanallah. Terima kasih guru. Sama-sama. Tepuk tangan dulu yuk.
Makanya kadang-kadang Ali minta nih sama orang-orang yang baru pulang umroh haji, doain saya dong, minta doa sama beliau ya, Masya Allah ya. Nah baik, sekarang saatnya Ustadz bertanya, kami menjawab. Nah tadi kan saya milih dari sini. Kanan. Supaya adil kita Kiri. milih dari sebelah kiri. Ya. Ya. Ibu siap? Iya. Silakan ibu lihat keluarga di rumah lagi nonton. Perkenalkan namanya. Nama saya Nazula Wazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazula Wazir dari Panggilannya? Nas. Bu Nas. Iya. Bu Nas. Dari wisata ibu. Dari pengajian wisata ibu Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Dekat dengan Bandara Fatmoh. 15 menit dari rumah. 15 Oh, menit. dekat. Oke lah. Kalau begitu saya mau nanya ibu. Ya. Ibu mohon maaf. Ibu biasa nggak salat tahajud? Biasa. Sanggup nggak? Nah, Sanggup nggak sampai 40 hari? bagaimana ya Pak Ustadz ya? Kayaknya susah Kok melakukannya. susah? Kadang susah bangunnya karena kita ibu-ibu tuh banyak urusan ini, urusan itu. Alasan. Baik, terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu. Guru ilmunya silakan. Ada aja alasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Sasam. Kerjakanlah salat malam. Karena salat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh. Dan ingat. Juga jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai penebus dosa dari kejahatan masa lalu. Dosa. Dan pencegahan dari dosa yang akan datang. Serta menghilangkan penyakit dari badan. Jadi kalau berbicara tentang salat tahajud. Apa itu salat tahajud? Salat yang dilakukan setelah bangun tidur. Di malam hari. Jadi kata guru saya. Masya Allah tabarakallah. Kalau kita tidur malam jam 8 lah. Tiba-tiba bangun jam 10. Udah bisa tahajud itu. Kenapa? Kang udah tidur. Karena tahajud bangun dari tidur. Nah bagaimana dengan orang insomnia? Asik. Yang nggak tidur-tidur. Gak bisa Nggak tidur-tidur. bisa tidur. Maka diambil waktu sepertiga malam. Dan bagaimana kalau perempuan yang halangan? Maka ketika dia berhalangan terputus. Tapi berlanjut lagi untuk hitungan 40 harinya. Barang siapa yang melaksanakan salat tahajud. Salat malamnya 40 hari. Maka diberikan kemuliaan. Tahu nggak? Maka mencegah dia untuk dapat dosa. Menghindari dari penyakit badan. Karena bangun tidur. Terus mandi. Ya juga sih. Mandi dulu baru tahajud. Iya. Kata Nabi jangan engkau mengganggu malaikat dengan bau badanmu. Waktu sholat. Nah dari sini kita bisa belajar. Berapa jumlah rakaatnya salat malam? Sebaiknya 11 rakaat. 2, 1. 2, 3, 2, 1. Artinya tahajudnya 8, witirnya 3. Atau sekalian witirnya 11. Itu boleh. Atau sekalian dibagi-bagi. Salat sunat wudu 2 rakaat, salat sunat tobat 2 rakaat, salat sunat hajat 2 rakaat, salat sunat tahajud 2 rakaat, dan witirnya 3 rakaat. Total keseluruhan adalah 11 rakaat. Karena salat malamnya Nabi itu jumlahnya 11. Mau dibagi-bagi seperti bagian tadi yang 2 rakaat sampai ada 5 salat malam. Wudu, taubat, hajat, tahajud, witir. Atau sekalian dibagi 2 aja. Tahajudnya 8, witirnya 3. Pokoknya Maka mendapatkan 5 keutamaan. Digolongkan orang soleh. Amin. Kemudian menghapuskan dosa. Kemudian mencegah dari dosa. Kemudian dekat dengan Allah. Kemudian yang kelima adalah derajat. Bukan. Bukan ya? Mau tahu? Wow. Terhindar dari penyakit badan. Badannya sehat walafiat ya. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah, jadi saat ini mungkin ada yang sakit-sakit di badan ya, banyak yang bilang kalau misalnya bangun malam akhirnya kita jadi keganggu. Justru kalau misalnya kita bangun malam akhirnya badan kita lebih sehat lagi ya. Baik, sekarang kita kasih kesempatan untuk yang ada di studio untuk bertanya ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau nanya lagi? Ayo.
Wah, 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 wah. Yang mana, yang mana, mana? Ini yang paling cantik hari ini. Masya Oh, Allah. yang paling cantik. Iya, silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya. Ya, Ibu. Dengan Ibu siapa? Bu Latifah Zaidin. Lah Ibu Latifah. Dari Jemaah Wisata Ibu Provinsi Bengkulu. Masya Allah. Mau nanya. Saya mau nanya sama Pak Ustadz Habib, Habib Umar. Habib Usman. Habib Usman. Iya. Kalau Habib Umar jauh. Iya, Usman ya. Itu orangnya Wah. cakep banget, ganteng. Ganteng banget. Bukan guru yang mau ditanya. Pertanyaannya langsung. Tanya dong Pak Ustadz. Boleh, Iya, Ibu, silakan, silakan. Ibu. Katanya di dalam Islam itu ada puasa muti. Oh. Bukan puasa hitam bukan? Bukan muti. Puasa muti loh. Iya. Selama 40 hari. Iya. Barang siapa yang melaksanakan puasa putih 40 hari, maka aurah Allah berikan di wajahnya. Oh. Waduh, aurah. Aura. Ya, aurah. Cakep. Cakep, cantik, manis. Oh. Dan berwibawa. Oh, mutih Ya, ya, Pak 40 Ustadz. hari. Bagus, Pak Ustadz. Ya. Ya. Nah, saya mohon Pak Ustadz Habib Usman, Ya Ibu. tolong dong trik-triknya bagaimana supaya yang terutama yang kami yang hadir dari wisata Ibu Provinsi Bengkulu ini iya. wajahnya cantik. Cantik-cantik, oke. Iya dong, Iya. jauh-jauh datang. Ya bener nggak nih ada yang 40 hari mutih ini ya? Ya. Baik, boleh salam dulu Ibu. Kita dengerin guru kita nanti jawabannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, silakan ya Habibi. Tepuk tangan dulu Walaupun yuk. Habibi. Masya Ala Allah. ana wasasyam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, puasa mutih itu tidak ada di dalam Islam. Puasa mutih tidak ada di dalam Islam. Yang ada adalah ayyamul bid. Puasa putih. Mananya adalah puasa tanggal 13, 14, 15. Terang bulan. Itu yang benar. Kalau puasa mutih itu beda dengan puasa putih. Kalau mutih itu biasanya makan yang putih-putih. Makan nasi putih, telur putih gitu. Nah itu yang putih-putih, minumnya air putih doang. Nah itu tidak ada dalam Islam. Itu tidak ada dalam Islam. Islam hanya mengajarkan yang namanya puasa adalah sahurnya, ada sahurnya sampai dia waktu berbuka. Dari waktu fajar sampai waktu maghrib. Itu yang namanya puasa. Kalau misalnya siang-siang makan nasi putih, terus minum air putih, itu nggak puasa. Itu nggak puasa. Berbeda puasa dengan puasa putih atau puasa yang tadi itu. Ada juga puasa intermiten. Sama aja. Karena itu bukan golongan daripada puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya puasa itu adalah puasa Senin Kemis. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Puasa apa lagi? Puasa di bulan Syawal. Puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Ada lagi puasa di bulan Sya'ban. Ada puasa di bulan Zulhijjah. Ada puasa yakni puasa bulan apa? Bulan suci Ramadan. Selama kurang lebih 29 hari ataupun 30 hari. Inilah puasa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ditanya puasa yang 40 hari berturut-turut mutih tidak diajarkan dalam syariat agama. Dan tidak diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak diajarkan oleh para sahabat. Dan tidak diajarkan oleh wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala atau para ulama atau orang-orang yang alim, orang yang soleh. Tetapi puasa yang dikatakan ayyamul bid, puasa putih ada 13, 14, 15. Jadi mungkin yang benar itu ayyamul bid, 13, 14, 15 terang bulan. Siapa orang yang puasa terang bulan insya Allah kasih cahaya. Allah kasih aura, Allah kasih kewibawaan, Allah kasih keberkahan. Iya, itu maksudnya Bu. Iya, baik. Tepuk tangan dulu yuk. Jangan salah-salah ya. Jadi putihnya di situ kias ya, jangan akhirnya kita putih semuanya, jangan ya. Baik, akhirnya dapat ilmunya jadi berkah semuanya ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang sebelah sini ya. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Saya mau bertanya kepada Ustadz Sam. Namanya Siap, udah Ibu. belum? Nama saya Herlita Fitriani dari Majelis Taklim Wisata Ibu Provinsi Bengkulu. Iya, tepuk tangan dulu yuk. Nanya sama Guru Syam ya. Oke, pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, ada anjuran untuk tidak meninggalkan makan daging selama 40 hari. Nah, Saya bingung itu bisa seperti itu, apa anjurannya, apa benar begitu dan bagaimana alasannya? Ibu suka nggak makan daging? Suka Kalau ya, wisata ibu biasanya diolah bagaimana dagingnya? Jadi masakan apa? masakan rendang. Orang. waduh. Baik. Iya. Terima itu kasih. aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Guru. Tapi guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Bang Ali serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Perintah tentang makanan di dalam Al-Quran berbunyi makanlah daripada halal lagi baik. Halal itu halal jelas hitam dan putih. Baik ini maka ulama berbeda pendapat. Baik itu yang mana sih? Oh baik menurut ulama itu adalah yang senang dimakan oleh Nabi SAW. Beberapa riwayat Nabi SAW senang makan daripada campuran vegetarian. Itu sayur-sayuran ataupun buah-buahan dicampur. Sebagian ulama mengatakan seperti Imam As-Subki mengatakan dari mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwasanya madu itu baik tapi susu itu lebih baik daripada madu. Lalu kemudian Imam Romli mengatakan susu itu baik tapi daging itu lebih baik daripada susu. Subhanallah, maka ada keutamaan daging di sana. Kemudian ada setiap tahun kita mengadakan hari raya Idul Adha di mana di sana ada penyembelihan daging. Dari sini juga ulama mengatakan bahwa oh ternyata daging itu sangat baik, bahkan jangan sampai ada orang yang tidak pernah makan daging, sehingga dari sini dikatakan keutamaan makan daging. Bahkan dikatakan dalam riwayat makanan terenak di dunia itu adalah daging dan makanan terenak nanti juga di surga adalah daging. Subhanallah. Sehingga dalam Ihya Ulumuddin disebutkan barang siapa yang makan daging selama 40 hari bisa mengeraskan hati. Tapi barang siapa yang selama 40 hari tidak makan daging sedikit pun itu bisa membuat tabiat yang buruk. Jadi jangan meninggalkan makan daging itu lebih daripada 40 hari. Tapi tidak boleh juga tiap hari makan daging bagi yang mampu. Sekali lagi bagi yang mampu. Karena di luar sana ada juga orang kasihan jangankan daging tiap hari makannya mie instan. Jangankan makan daging yang murah-murah saja mereka tidak mampu. Tempe tahu saja mereka tidak mampu. Jadi Islam tidak pernah memberatkan, ini adalah hanya anjuran daripada para ulama kita. Tapi kembali lagi, pokoknya makanan kita tuh harus halal lagi baik. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Guru ilmunya. sama-sama. Halal dan toyib ya. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Ih, Masya Allah. Baik, silakan Umi. Yang kenceng suaranya biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Hasnun Jamilah dari Pengajian Wisata Ibu Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan dulu. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Izin mau bertanya sama Habib Utsman. Habib Utsman, ya Habibi. Boleh, Pertanyaannya silakan, apa Ibu. silakan? Ada nggak amalan itu doa atau zikir yang istiqomah kita lakukan selama 40 hari yang bisa menyegerakan kita membayar hutang gitu Ustaz. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hutangnya biar lunas, amalannya ada enggak gitu ya. Baik, silakan Guru. Ya akhir afwan ya Habibi Ustadz Maulana Ustadz Syam.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Mereka semua berharap akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mempunyai niatan yang kuat dalam hatinya untuk niat bayar hutang. Ketika dia niat yang kuat untuk bayar hutang. Ya Allah, saya punya hutang. Ya Allah, saya sadar bahwasanya saya pernah menggunakan uangnya. Ya Allah, saya sadar bahwasanya saya pernah meminjam uangnya. Pernah menggunakan uangnya, pernah meminjam uangnya. Ya Allah, saya sadar bahwasanya saya pernah mengucap untuk meminta tolong kepada orang tersebut untuk membantu saya dengan hartanya. Saya punya utang ya Allah. Maka ya Allah, mudahkanlah saya untuk bisa bayar hutang. Karena seorang yang tidak membayar hutang, maka akan berat hidupnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolati manusia yang dia belum bayar hutang ketika dia meninggal. Rasulullah nggak mau nyolatin, suruh sahabat. Tapi ketika ada sahabat bilang, saya jamin ya Rasulullah dan saya akan menanggung hutangnya. Rasulullah bangun dan menyolatkan daripada jenazah tersebut. Intinya apa? Siapa orang yang berhutang akan tergadaikan. Orang yang berhutang berbahaya. Terus bagaimana caranya di dunia ini agar kita bisa bayar hutang? Pertama, niat yang kuat untuk bisa bayar hutang. Niat untuk bayar. Yang kedua, berdoa sama Allah. Minta sama Allah. Allah maftah lana ya Allah ya Rab. Abwaba rizqan wasiatan mubarakah. Wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah. Minta dibukakan rizki sama Allah yang luas, yang berkah. Terus apa lagi doanya? Minta sama Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, yang baik, dan jauhkan daripada aku yang haram, yang tidak ada manfaatnya, yang subhat dan lain sebagainya. Dan ya Allah, cukupkanlah aku ya Allah dengan apa? Dengan karuniamu ya Allah. Dan aku hanya memohon, meminta, bergantung kepadamu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi baca doa ini setiap habis sholat, berharap agar Allah Subhanahu wa taala lunasin utangnya. Apalagi boleh juga baca Al-Waqiah setiap habis sholat asar. Masya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Ya, mudah-mudahan semua hutang kita terlunasi dan kedepannya nggak ngutang lagi. Amin ya rabbal alamin ya. Jamaah, alhamdulillah.